Yang pertama, nanti kita akan belajar cara teknik pencemburan diri ke dalam air. Kita juga mencemburkan diri kita tidak bisa ngasal. Kalau kita ngasal, kita yang cedera. Baru tutup hidungnya. Kenapa kita seperti ini? Biar saat kita tidak panik, kita Memegang. saat kita panik, Kita memegang. Lalu memegang jalan udara, jalan napas. Oke. yang kedua, Bisa begini, bisa begini. Yang penting ini ya terpegang dua deh. Tutup. Ya, pakai ini. Dalam Islam kalau kita lagi toilet persis Aturan dalam baju ataupun pelampung yang kita pakai. kiri kanan boleh sama saja ya. Kiri kanan sama aja. Yang penting senyamannya kita, kuatnya kita di tangan mana. Pertama saat kita nyebur, biasanya kalau kita begini aja nyebur, masuk ke hidung. Iya. Masuk ke hidung kita panik udah. Udah panik pasti. Makanya ada tekniknya seperti itu. Baru kita melangkah. Loncat dari kapal deh. Jangan loncat ya, jangan begini. Tapi kita melangkah. Kaki kiri kanan sama. Sama. Yang penting jangan loncat, karena saat kita loncat, beban kita semakin dalam masuk ke air. Kanan kiri bebas ya. Kanan kiri bebas. Masih berdoa ya. Yang penting berdoa. Mati urusan Allah lah. Dalam segala apa? Ya. Jangan lupa berdoa dong. Betul. Oke, yang pertama seperti itu. Jangan pernah sekali-sekali melompat. Saat kita melompat, beban kita akan lebih dalam ke air. Jadi tanpa tekanan, Tanpa tekanan. Betul. Ya. Paling itu 2 kalinya, setengahnya. Setengah dari panjang tubuh kita kalau kita melangkah. Tapi saat kita melompat, 2 kali lipat. Kita akan masuk ke air. Seperti itu. Kalau perut yang kayak saya ada pelampungnya. Ada pelampungnya. Iya. Bisa lepas sendiri. ya. Betul. tahan napas asing apa? Iya. Yang kedua, saat di air, kita tidak boleh melepaskan ini dulu sebelum jalan napas kita sudah ada di atas permukaan air. Saat kira-kira jalan napas kita atau muka kita sudah ada di permukaan air, baru kita rilis. Kalau memang mata kita kemasukan air, elap dulu. Ya, Waktu melangkah mata ditutup atau dibuka? Buka lah. terserah. Kalau memangnya takut, ada rasa takut, nggak apa-apa, ditutup. Tapi Lihat dulu itu. ya lihat dulu Orientasi sikon. dulu. Lihat dulu sikon lingkungan. Aman diri, kita udah pakai pelampung, udah pakai life jacket, ya kan? Udah tahu cara teknik melangkahnya. Kembali kedua, aman lingkungan. Lingkungan kita misalnya airnya jernih nih, kita di laut. Bawah kita ada karang, jauhan dikit minggir. Seperti itu. Aman diri, aman lingkungan. Ya. Dan saat masuk, sorry kelewatan. Saat masuk di air, kita udah masuk. Kaki jangan seperti ini terus. Saat ya. Saat kita masuk, kita ngelangkah, langsung dilipat. Jadi ya kita kayak speedo. Sudah masuk di air, sudah nyemplung, baru kita buka, kaki kita aja yang gerak, mengepak. Seperti bebek, dia akan naik ke atas sendiri. Tangannya tidak boleh dibuka. Sampai kembali. Saat muka kita sudah ada di atas permukaan air, baru kita rilis. Kita rilis, kita lihat berenang kita arah mana. Jangan kita sudah rilis, mata masih masukkan air, perih, kita langsung berenang. Gak jelas arah jadi. Gak jelas, gak tahu arah. Nabrak tembok. Kembali lagi, iya kalau nabrak tembok enak, Om. Batu. Sekarang
Ya kan, ada pegangannya. Nabrak batu kita masih ada pegangannya. Belum siap, taunya kita udah di tengah. Jauh dari pinggiran. Seperti itu yang ditakutkan. Malah kita tambah panik. Sudah capek kelelahan berenang, malah kita ke tengah. Kembali lagi seperti itu. Makanya setelah rilis, kalau memang mata kita kemasukan air, kita lap dulu. Berenang nggak usah. Kalau memang yang berarus kayak Kalimalang, tidak usah berenang agresif. Berenangnya defensif. Kecuali kita ngegunting arus, kita harus berenang agresif. Berenang defensif kayak gimana sih? Kita hanya cukup lentang ngambang. Tapi ngambangnya nggak boleh, misal ini ke arus ini, ya kan? Kita mendepani arus, itu tidak boleh. Harus kita mendepani arus, ikutin arus ke sana. Paham sampai sini? Kalau belum pakai contoh belum paham ya Pak. Karena kenapa? Saat kita membelakangi arus, belakang kita ada batu atau apa, kita nggak pakai helm, habis kita, kepala kita. Karena kepala bagian belakang ini resiko dan rentan. Kembali lagi seperti itu. Makanya kita harus berbalik arus. Saat berenang defensif, kalau memang kita udah lelah, kita berenang defensif, ikutin arus, hanya tangan kita nih yang bergerak kanan atau ke kiri. Mau ke kiri, ya udah yang bergerak kanan. Mau ke kanan, yang bergerak ke kiri. Yang penting kita mendekati pinggiran terdekat. Kecuali pinggiran jauh, kita ada di tengah-tengah, dan itu kita harus menggunting arus, baru kita berenang agresif. Dan berenang agresif di kali itu beda sama di kolam renang. Gayanya sama, gaya bebas, tapi caranya berbeda. Kalau berenang di kolam renang, kita bisa mencelupkan air. Kepala dicelupkan dalam air seperti ini. Kita hanya melihat seperti itu. Tapi kalau berenang agresif di kali atau di arus deras, harus ngedongak ke atas. Jadi kita berenang tetap. Karena kita melihat arah. Seperti itu, kembali lagi. Nah, kalau panik, kita tenangin diri kita, Om. Amalkan diri dulu. Jangan sampai, misalnya kita panik nih, dalam air. Udah, pegang aja dulu. Tenang, udah diem aja dulu, Om. Tenggelam ke dalam. Enggak. Saat kita tenang, daya apung kita makin bertambah. Saat kita panik, daya apung kita semakin menipis. Kembali di situ. Tekanan oksigen kita di tubuh. Kembali lagi, Om. Makanya saat kita panik, usahakan, misalnya kita panik di dalam air, udah pegang aja sekuat-kuatnya. Naik. Mencoba untuk naik, kakinya doang. Misalnya kepala, oh udah nggak ada air nih, baru kita mendongak ke atas, lihat ke arah langit. Bang, jadi Bang nanya Bang, kalau misalkan mau ngangkatnya gimana sih Bang? Ngangkat korban Bang? Oke, Nah, siap. ya, Nanti itu tadi udah 2 materi ya. Materi menceburkan diri ke air sama berenang agresif dan defensif. Ya, nanti kita cara menolong teman kita saat di air. Saat jatuh ke perahu kita harus menolongnya seperti apa? Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Om, kalau Ya. misalkan berenang nih ngikutin arus, kaki ini harus lurus atau tekuk? Lurus. Sebisa apapun kita luruskan. Kalau kita tekuk akan menjadi kerap. Ujung-ujungnya kita dislokasi. Tidak bisa diluruskan kembali. Kalau lurus kan takutnya di depan ada batu, Nah, itu. ada bolong. Kalau kita nekuk, Iya. kita nggak bisa ada daya per. Oh. Kembali lagi. Kalau misalnya ada batu, kita bisa ngeper, kita tendang. Tapi kalau kita udah begini, ada batu, kita tambah begini, tambah sakit. Terjadi itu kepada saya. Sampai biru sini saya. Karena saya salah tendang. Sama Ponolo. Kalau misalkan lurus nih, Ah. di depan ada lubang, misalkan kaki kita masuk gimana? Itu ada kalau di arus deras namanya undercut. Ya. Nah, sebisa kita melihat ke depan itu menghindari obstacle yang ada. Makanya di undercut kita nggak bisa keluar. Kita bisa keluarnya apa? Kalau air turun, Iya, benar. TMA air itu turun. Seperti itu.
Kembali lagi, makanya kita mendepani arus biar kita menghindari obstacle-obstacle yang ada. Misalnya ada bambu, ada batu di depan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Ya. Oh, kita kan nggak mungkin katakan di air tenang seperti itu. Kalau di gunung apakah ya sama tekniknya? Yang penting kita berenang defensif. Kalau di arus deras apalagi, kita berenang agresif pun malah tambah capek. Karena nggak ada habisnya. Harus begini aja kita berenang agresif, kita udah kelelahan, Om. Kita berenang, soalnya berenang 100 meter di kolam renang 10 kalinya kalau di arus seperti ini. Apalagi di arus yang lebih deras. Enggak, maksudnya Bapak tadi Nah. nangkep kalau ya air dingin itu, karena kalau nggak bergerak dia makin dingin. Air dingin. Ya. Oh, air Kadang dingin. Bukan Jadi kita air harus- yang deras ya. Kan, air dingin. Ah. Karena dia Nah, dingin kan begini. harus bergerak. Kalau Lebih baik di bergerak air yang daripada lebih diam. dingin, kalau setahu saya nih Om ya, maaf kalau salah. Kita belajar bareng-bareng, kita Siap. di sini sharing aja. Kita cukup gerakan kaki kita saja. Tangan tetap Tetap kita harus memegang apa yang bisa mengapung. Soalnya air dingin itu lebih cepat mematikan. Seperti itu. kedinginan. Ada lagi pertanyaannya? Harus gerak. Itu air yang lebih dingin. Kembali lagi di situ. Saat kita di air atau di perahu tidak boleh membelakangi depan dan belakang. Itu tidak boleh. Harus berhadapan depan dan depan. Contohnya, saat kita mengangkat korban, usahakan korban sudah diam atau tidak Tenang. panik lagi, sudah tenang, nolong. Yakinkan ya. Yakinkan korban. Oke. Dulu ada teknik seperti ini, mengangkat. Kalau kita pernah belajar Om bareng-bareng, dulu ada teknik seperti ini, mengangkatnya seperti ini. Ternyata itu tidak dibenarkan. Karena apa? Korban akan menjadi dislokasi tulang pinggul. Entah syaraf kejepit, entah patah tulang, itu akan menjadi dislokasi pada korban. Makanya sebisa kita jangan angkat dari belakang. Angkatnya dari depan. Head to head. Dari depan. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan untuk cara pengangkatan korban? Terus kalau misalkan posisinya korban nggak pakai pelampung, Kita bisa tarik baju. oh baju. Tarik baju korban atau kita masuk tangan dari ketiak. Berarti nggak boleh tangannya ataupun kakinya. Nggak boleh tangan. Jangan sampai kita melukai sendi korban. Misalnya, oh ada tangan nih, gampangan tangan aja lah. Kepala yang ditarik. Ah. Jangan sampai yang kita tarik itu sendi. Wow. Iya. Jadinya aja. jangan tangan. Karena ini banyak sendi. Iya. Sendinya lepas atau geser, Bahaya. bahaya. Dislokasi lagi kepada korban tersebut. Makanya sebisa kita Baju tarik baju ataupun atau Ketiaknya. ketiak. Seperti itu. Kalau nggak kuat, 2 orang kiri kanan, satu megang baju, satu masuk ketiak, angkat. Dan jangan kita langsung angkat begini aja. Misalnya begini, itu akan mencederai kita juga. Harus ada daya per. Kita kuda-kuda. Kita kanan atau kiri, kaki kita yang kuat yang mana, itu harus ada daya per. itu maksudnya tadi ngangkat di dalam air, Pak. Di dalam air, Dari air ke perahu. ke perahu. Dari air ke perahu, nanti kita coba satu-satu. Ah, cocok. Pakai pelampung. Jadi korban aja. Ya, Jangan kita di lu sini yang materi angkat dulu. aja. Korban yang cewek aja jadi ngangkatnya enak. Jadi Nggak ada cewek. kalau diangkat langsung meluk ya Pak ya. Siapa sih yang ngomong ini? Ada lagi pertanyaan untuk cara pengangkatan korban? Nanti Nanti lewat pelan-pelan. Jadi Nggak masuk boleh. korban. Tangan masuk Harus ke Ketiak.
Iya, langsung Iya. angkat. Jangan dikelitikin. Terus Om, kalau misalkan kita nolong nih, nolong orang dia ke bawah arus, kita mau tolongin apanya tuh? Kita Dia harus deras cara nolongin. dia harus deras. Oke, yang pertama ya RT RGT itu harus kita pakai. Apa? RT RGT. Gitu. Ya. Reach. Apa ya tadi ayo? Throw. R. Row. Go. Go. Carry. Oh. RT RGT. Go to carry. Tow atau carry. Ini tuh singkatannya. Ya. Kembali lagi ke situ. Kalau kita bisa, misalnya jarak 100 meter, kita bisa gapai, kita bisa berenang cepat, gitu. Dan udah biasa di kalinya tersebut, oke. Kenapa tidak? Asalkan kita aman diri dulu. Kembali lagi seperti itu, kalau di arus deras. Ada lagi? Paling bahaya yang Go. Go itu paling bahaya. Kita mendekatkan langsung. Harus siap. tanpa apa carry ya. Itu kita pakai pelampung tetap. Jangan sampai kita ditolong juga. Yang paling bahaya go. Makanya walaupun Basarnas itu sedikit mengurangi go. Karena kembali lagi resiko ke si penolongnya. Pasti si korban itu selalu ingin mencari jalur udara. Kita entah dilelapin, Jangan jadi penyelamat malah jadi korban. tuh banyaknya Keselamatan dia. Kalau perlu pelampung kita buat dia. tarik-tarik ya, tarik-tarik. Tenaganya lebih besar. Orang akan tenggelam itu tenaganya 2 kali lipat dari tenaga aslinya. Oke? Buat orang panik. Nah, ada lagi Om? Tadi bilang, di foto, minum kopi nih. Halo. Tahan gua foto. Kok kelakuan no? Apa ya? Pada gantian. Siang gitu. Kalau itu selamat, kalau saya bilang selamat siang baru jawabnya siang. Kalau semangat pagi jawabnya pagi. Pagi. Karena pada saat pagi itu orang mau tidur pasti berangkat kerja, kita semangat. Walaupun siang semangat tuh. Semangat. Siang pagi istirahat. Siang istirahat. Oke, ya kita mulai pergerakan yang pertama, mulai dari atas kepala dulu dan tentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar, kanan 5 kali, kiri 5 kali. Ya, mulai ke kiri dulu. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lama kan kalau dulu kalau merem pasti puyeng. Jadi pada saat kita putarkan kepala mata harus mulai. Oke, tangan ke atas. Sampai 8, 1 sampai 8. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan 5 kali, belakang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. Kanan. Angkat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kaki buka. Kaki kiri diluruskan. Kanan tekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om udah kuat. 6, 7, 8. Ya. Up. Ya, lepasin kaki kanan dulu. Tahu nih. Ini lebih 8 enggak gitu. Ya. Nah, lepasin. Ya, putar kanan kiri. Sini. Kor aja gitu. Kor. Yes. Ya. Tarik nafas dulu, yuk. Ya. Kor. Lagi biar bareng. Tarik nafas, baru tembak dia. Kor. Oke, yuk tarik. Masa terus. Iya, buang. Oke. Terima kasih. Siap, gerak. Setengah dengan kencang kanan, gerak. Nyusul, dia curang, giliran gini dateng dia. Lo ikutin belakang. Oke, tegak, gerak. Cepat, gerak. Ya. Sekarang materinya adalah cara masang dulu, kemudian dayung, nanti pengangkatan. Yang tadi banyak dipertanyakan bagaimana sih cara ngangkatnya, bagaimana. 8. 10, gas, 12. 13. Ya, ini 13. Kalau yang biasa, kalau enggak kita tinggal dulu sampai yang kalau yang buka-buka, kemudian barang-barang berharga, kemudian pinjam, jarang. Kali saya nyebur, wah, jangan sampai. Yo, yang udah pakai itu. Hehehe.